Bapak-bapak pimpinan partai politik, pengusung maupun pendukung, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para pemuda, terkhusus kepada ketua yang dipercayakan pada Raden Salianto tadi luar biasa. Mainannya di media sosial ini saya ikuti terus, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Hadirin sekalian berbahagia, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya, hidayahnya pada sore hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam acara kampanye terbatas pasangan calon Bupati Muna atas nama Rusman Emba Bahrona Putra dengan akronim terbaik di Kelurahan Raha 2 ini. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan sudah cukup sampai di sini karena tadi sudah ada doa. Saya mendoakan mudah-mudahan pasangan ini menjadi menang. Amin. Itu yang sangat penting. Tapi meskipun demikian saya sedikit menambahkan. Mungkin di Raha juga sudah mendengar informasi kalau saya sekarang berpihak pada Rusman Emba Bahrona Putra. Beberapa saat lalu memang saya juga mencari pintu di Jakarta untuk mendapatkan pintu dalam lomba pilkada ini. Betul, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkehendak untuk saya. Maka itu hak politik saya serahkan pada pasangan terbaik Rusman Emba Bahrona Putra. Bukan tanpa alasan kenapa saya harus memberikan dukungan saya kepada pihak ini. Saya tahu banyak netral saja, tapi demi Muna saya harus bersikap, bukan untuk pribadi saya. Saya sangat memahami filosofi orang Muna. Kalau butuh Sumano Molibu, Hansuru Bata Sumano ko Hansuru Libu, Hansuru Libu Sumano Tangkatati, Hansuru Bata Sumano Tangkalibu. Kita yang saya sangat pahami, bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Filosofi tidak artinya kalau hanya dislogankan saja, tapi harus dipraktekkan. Itulah wujud dari filosofi orang Munaka yang saya praktekkan. Pak Rusman Emba ini kita pernah bersaingan tahun 2010 pilkada, 2015, dan saya mencari pintu kemarin ternyata Allah tidak berkehendak. Hari ini saya bersama. Kenapa? Saya tidak punya persoalan pribadi dengan Pak Rusman ini. Yang ada hanya memang politik kita, latar belakang politik kita berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya, bahwa tidak ada dendam dalam politik. Paradigma itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Jangan dendam dijadikan alasan, karena dengan dendam-dendam itu tidak akan memberikan dampak positif untuk daerah kita Kabupaten Muna. Kabupaten Muna adalah salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara ketika berdiri Sulawesi Tenggara tahun 61. Muna, Buton, Kendari, dan Kolaka. Tapi kita harus jujur mengakui Kabupaten Muna adalah kabupaten yang masih ketinggalan dibanding daerah-daerah lain. Insya Allah. Kenapa tidak sebaik yang lain? Menurut saya, mungkin salah satu sebabnya mungkin adalah karena para pemain politiknya kalau berseberangan politik, mereka tidak saling mendukung lagi dan malah menjadi musuh satu dengan yang lain. Padahal pembangunan ini tidak bisa hanya didukung oleh sepihak, tapi seluruh pihak harus mendukung pembangunan daerah kita bersama. Saya menganut prinsip tidak ada lawan politik, yang ada adalah mitra politik. Artinya kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita daerah sesuai dengan kapabilitas masing-masing, kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mendukung pembangunan daerah ini. Itu alasan pertama saya. Tidak ada dendam di sini saya. Dan dengan komunikasi yang baik, saya harap ke depan kita mungkin kalau selama ini pembangunan yang dikeluhkan oleh masyarakat masih kurang ini dan kurang itu, mungkin karena komunikasi daripada kelompok masyarakat itu belum berjalan dengan baik. Kita harus sadari 2015 lalu masyarakat Muna terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Rusman Emba pengikutnya dan kelompok saya dan pengikut saya.
Setelah selesai pilkada ya tidak ada komunikasi yang baik. Saya mau mencairkan komunikasi itu saat ini. Walaupun dengan cacian makian saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat baik saya semata untuk daerah kita, bukan untuk pribadi saya. Saya ingin mewariskan paradigma ini kepada anak-anak, kepada adik-adik dan anak-anak saya ke depan. Jangan ada satu dendam satu yang lain. Kita bandingkan daerah-daerah lain. Kenapa begitu maju daerah lain? Tidak ada fenomena seperti terjadi di Puna. Tidak ada permusuhan antara satu dan tapi mereka saling menyatu untuk membangun, untuk mendukung pembangunan di daerah itu. Itu yang pertama alasan saya kenapa saya harus mendukung Pak Usman. Yang kedua, saya merasakan ketika jadi Bupati Muna periode pertama lalu 5 tahun, dan saya kira Pak Usman juga merasakan saat ini bahwa sebenarnya pembangunan atau jabatan Bupati itu 5 tahun tidak cukup, belum cukup untuk mewujudkan prestasi. Kenapa tidak cukup? Tahun pertama Bupati pasti sibuk dengan analisa daripada potensi dan kekurangan daerahnya sendiri. Dianalisa, kalau ibaratnya mau masuk di satu wilayah, satu hutan, pada tahun pertama hanya berpikir harus mengetahui di hutan itu binatang buas apa yang ada, di mana lokasinya, jurangnya di mana, duri-durinya di mana. Itu kira-kira pada tahun pertama. Menganalisa persoalan yang ada, kemudian mencari solusi pemecahan masalahnya sambil mencari jaringan untuk mendapatkan dana. Karena kita harus akui pembangunan daerah kita Kabupaten Muna terutama tidak bisa tanpa bantuan anggaran dari pusat. Tahun pertama sampai tahun kedua itu disibukkan dengan itu, belum bisa berbuat apa-apa. Padahal tahun kelima harus diakui Bupati harus berpikir lagi bagaimana melanjutkan pembangunannya yang belum tuntas. Saya misalnya periode pertama lalu sudah membangun pasar, membangun rumah sakit, membangun pelabuhan feri dan sebagainya, belum tuntas. Alhamdulillah Pak Rusman sudah melanjutkan itu. Walaupun belum tuntas, saya harap dengan komunikasi yang baik di periode kedua bisa dilanjutkan lebih tuntas lagi. Itu demi daerah, bukan untuk saya. Bangunan itu bukan saya, bukan untuk Pak Rusman juga, tapi kebutuhan masyarakat daerah itu semua. Dengan komunikasi yang baik, dengan kelanjutan kesinambungan kepemimpinannya, mudah-mudahan itu bisa terwujud semua. Prestasi Bupati belum bisa digambarkan dengan satu periode. Saya kira kita bisa melihat kenyataan yang ada. Bupati-bupati, gubernur-gubernur yang ada, nanti di tahun kedua baru kelihatan bangunan yang monumental. Di Kendari saja tidak usah terlalu jauh, di Kendari kita lihat itu jembatan Bahtera Mas yang luar biasa megahnya. Kapan selesainya? Malah sesudah Pak Nur Alam selesai jadi gubernur baru tuntas. Tapi itu diwujudkan mulai periode keduanya. Begitu juga Masjid Al-Alam di Tengah Teluk yang sangat megah itu. Bukan di periode pertama. Ini periode pertama hanya direncanakan, nanti periode kedua baru diselesai. Mudah-mudahan begitu juga dengan visi-visi daripada Rusman Emba dan Baru Rabuta yang melanjutkan pembangunannya di periode kedua akan nampak semua hasil itu. Maka mari kita percayakan kembali kepada mereka melanjutkan. Kalau tidak jadi baru kita kutuk ternyata Bupati yang paling tidak berprestasi kalau sudah selesai 2 periode. Tapi di periode pertama tidak bisa kita harapkan. Itu saya kira yang ini pesan, kalau dianggap pesan politik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan. Selanjutnya saya mau berbicara pribadi atas nama dokter. Ada sudah diajukan tentang corona, tetapi saya ingin menyampaikan hati-hati kita. Corona sudah ada di sekitar kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui, mungkin ada tetangga kita yang meninggal dengan corona yang positif, COVID-19 yang positif. Artinya bahwa kuman itu sudah ada di sekitar kita saat ini. Jangan kita lengah, jangan kita takabur, tapi kita tetap jaga diri. Bukan menakut-nakuti yang saya sampaikan, tapi supaya kita berjaga-jaga diri. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah ada namanya corona tipe yang paling ganas, yang katanya dari Surabaya, dari luar negeri kemudian ke Surabaya. Itu dia membutuhkan penyakit dalam bahasa kedokterannya hipoksia atau happy hipoksia. Itu
dalam keadaan biasa tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba terbanting, sesak napas dan meninggal. Itu sekarang ini yang paling menakutkan. Virus itu belum ada vaksinnya. Untuk yang lama yang demam, batuk, berengus, belum ditemukan vaksinnya, muncul yang generasi baru lagi, virus yang paling ganas ini. Itu yang kita takuti. Tolong protokol kesehatan, pakai masker, ya pakai masker. Disuruh cuci tangan. Kalau habis pegang sesuatu, terutama ibu-ibu pegang uang, hati-hati. Kalau bisa itu uang ditaruh di kantung plastik, kalau bisa di rumah uang itu disetrika. Karena penularan paling banyak dia adalah dari pasar melalui uang itu sendiri. Cuci tangan. Saya sebentar nanti habis pegang mic ini saya harus cuci tangan karena mungkin mic ini sudah pindah-pindah tangan, sudah ada kumannya di sini. Hati-hati saja. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tidak boleh kita lengah. Karena ini penyakit ini sampai sekarang untuk Indonesia kita belum turun, tapi masih mencari puncaknya. Yang kedua, kepada seluruh keluarga besar, saudara-saudara saya di sini, masyarakat Kelurahan Radua, mari kita jaga keamanan ketertiban masyarakat. Jangan kita mudah diprovokasi oleh hal-hal yang bisa berakibat daripada rusaknya hubungan antara masyarakat, terganggunya keamanan ketertiban masyarakat. Jangan pernah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa memecah belah kekeluargaan dan persaudaraan kita. Pada anak-anak saya yang para pemuda penggiat media sosial, tidak usah menulis status-status yang bisa memperkeruh situasi. Kalau Raden Salianto statusnya saya kira itu walaupun keras tapi sangat rasional, susah dibantah. Tapi yang lain hati-hati. Kalau mau model juga Pak Raden Salianto ini silakan. Tapi yang lain hati-hati, jangan sampai memunculkan kekisruhan. Karena ingat tanggal 9 Desember kita harus pilkada. Bukan berkelahi, bukan terjadi tindakan anarkis. 9 Desember kita harus perlihatkan kekuatan kita harus menang pada saat itu. Kalau kita kisruh, walaupun kita menang bisa ditunda nanti pilkadanya. Makanya jaga keamanan ketertiban, satukan kekuatan, tampakkan pada 9 Desember di TPS kita harus menang insya Allah. Saya kira yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya orasi politik partai-partai pengusung.